Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kepada kita semua bisa berkumpul di haflah mubarakah ini, masjid yang kita cintai ini. Semoga kegiatan kita pada saat ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rangkaian amalan sholihan wa amalan makbulan, amal yang senantiasa menyelamatkan kepada kita semua, baik itu di dunia terutama nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang saya cintai dan Allah muliakan, pada kesempatan ini kita bersama-sama lagi untuk mengkaji, yaitu sebuah maqalah dari Syekhuna di dalam maqalah ini. Musannif menuliskan man lam yaqbal alallahi bimula taufatil ihsani qida ilaihi bisalasilil imtihani. Man lam yaqbal Allah, seseorang tidak bisa menghadap kepada Allah bimula taufatil ihsani, karena lembutnya kebaikan Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi orang tidak menghadap kepada Allah, tidak mau mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kenapa? Bimula taufatil ihsani, karena saking lembutnya kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, sehingga mata batin orang itu tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu ya. Oleh karena itu manusia tidak mau menghadap kepada Allah dan tidak mau taat kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah karena tidak merasakan pemberian dari Allah.
Kenapa kebaikan Allah itu sampai tidak bisa dirasakan? Kenapa kebaikan Allah itu sampai tidak bisa dilihat dengan mata batin kita? Karena mata batin kita, basiroh kita ini tertutupi dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan wawasan kita, dengan kekuatan kita. Maka kebaikan Allah itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Saking lembutnya, bukan lembut kecil, lembutnya itu lembut lemes ya. Saking lembutnya kebaikan Allah yang Allah berikan kepada manusia, karena tertutup mata batinnya dengan ilmunya, karena tertutup mata batinnya dengan kekuatannya, sehingga kebaikan Allah itu tidak kelihatan. Kata Bapak, tertutup seperti apa? Inilah Pak, bahasa ahli suluk itu sedikit injilimat gitu ya, ahli tasawuf. Tertutup itu, yang dimaksud tertutup itu begini. Jadi kita melakukan sesuatu, kita umpamanya hari ini, kita ini mendapatkan rizki dari Allah 10.000 umpama ya. Hari ini kita dapat rizki hari tadi 10.000. Nah ini 10.000 ini dari siapa? Hakikatnya Allah yang memberi. Allah yang memberi. 10.000 itu adalah rizki dari Allah. Bahkan sebelum kita lahir di muka bumi ini, Allah sudah menentukan hari Selasa itu kamu akan mendapatkan 10.000 itu dari Allah. Tetapi banyak manusia yang tidak merasakan bahwa yang 10.000 itu rizki dari Allah. Banyak orang yang tidak bisa melihat bahwa yang 10.000 itu rizki dari Allah. Kenapa? Karena tertutup dengan apa? Dengan ilmu. Apa ilmu maksudnya? Kata kita, ini saya hasil 10.000 ini hasil ilmu saya nih. Ya. Kalau tanpa ilmu, kalau tanpa kecerdasan saya, tidak akan hasil yang 10.000 ini. Jadi saking lembutnya ini, jasa Allah nggak ada. Seakan-akan Allah itu tidak ikutan, seakan-akan Allah itu tidak pernah ikut campur untuk menghadirkan uang yang 10.000 itu. Tuh, makanya basiroh hati kita ini tersumpel alias terhalang matanya untuk melihat jasa Allah dengan apa? Dengan ilmunya atau dengan kekuatan. Wah, kalau saya tidak ada kekuatan, saya tidak akan dapat 100.000. Tidak. Ini dengan kekuatan saya. Ini tertutup mata batin ini, ya, tertutup. Bimula taufatil ihsan. Saking lembutnya jasa Allah sehingga tidak bisa dirasakan, dan mata hati tidak bisa melihat bahwa uang yang 100.000 itu adalah jasa Allah. Wah, kata ibu, kalau saya nggak capek-capek, nggak akan dapat. Kalau saya nggak kerja, kenapa? Kalau saya tidak usaha, tidak upaya, tidak hese, tidak capek, nggak akan dapat uang 100.000. Ini semata-mata hasil perjuangan saya, semata-mata hasil usaha dan upaya saya, semata-mata ini khusus hasil usaha saya. Sementara jasa Allah itu tidak kelihatan. Maka oleh karena itu, karena tertutuplah lam yakbal. Banyak orang yang tidak menghadap kepada Allah, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, orang yang cuek kepada Allah, orang yang tidak mau mengerti perintah Allah. Kenapa? Karena mereka ini tidak merasakan ditolong oleh Allah,
tidak merasakan diberikan rezeki oleh Allah. Yang dia rasakan bukan pertolongan Allah, tetapi apa? Ilmunya, hasil usahanya, hasil ngantornya, hasil hese capeknya. Itu yang kelihatan oleh hati kita. Itu yang kita rasakan selama ini. Makanya orang sedikit mau bersyukur kepada Allah. Suruh sholat gak mau, ya, disuruh puasa gak mau, disuruh dzikir gak mau. Kenapa? Karena orang itu tidak merasakan bahwa adanya pertolongan Allah. Ya orang sok itu bahkan kolot itu. Ya, lamun tentang kamu anak ke, ya, lamun teu usaha mau boga duit, ya. Kalau nggak sekolah nggak akan dapat ijazah. Kalau nggak punya ijazah nggak dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja nggak dapat uang. Jadi kalau nantinya kita sekolah dapat ijazah, setelah itu dapat peluang untuk bekerja, setelah itu dapat kerja, dapat uang, maka tertutuplah hati kita ini. Oh, ini bukan jasa Allah, semata-mata hasil usaha kita. Ya. Maka dalam kesempatan ini manusia itu, kata musonif, ini dibagi 3 sementara, ya. Dibagi 3. Yang pertama ada golongan ashabul sima. Apa cenah Bu? Ashabus sima. Yang kedua ada golongan ashabul yamin. Yang ketiga ada golongan sabiquna. Di dalam surah Waqiah, ya. Yang pertama ada golongan ashabus simal, artinya golongan yang ada di sebelah kiri, Bu. Ini golongan, ini orang yang sudah jelas, Bu, tidak mau dan tidak mau tahu dan tidak tahu tentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini jurusannya udah lurus, udah lempeng, masuknya ke dalam neraka jahanam. Ini, ya. Ini jurusannya udah lurus masuk neraka jahanam. Ashabu sima, golongan yang ada di sebelah kiri. Ini mah jangankan untuk menghadap kepada Allah, mereka tidak mau tahu siapa Tuhannya, siapa Allah itu, tidak tahu. Yang penting dia itu mengejar dunia, menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia dunia. Urusan nanti di akhirat itu belum tentu menurut mereka. Nah, itu ashabul apa? Golongan ashabu. Makanya ashabus simal ini orang-orang tidak mau bersyukur kepada Allah, karena enggak ngerti siapa Tuhan kalian, bahwa Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tidak tahu mereka, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Malikul Qud, Al-Malikul Qadir, Raja ning Raja. Tidak tahu mereka. Yang tahu mereka itu adalah kebahagiaan di dunia, urusan akhirat di mana nanti. Yang penting dia ini menjadi orang kaya, mau apa saja yang dilakukannya, yang penting orang sukses. Nah, itu ashabus simal. Mau kita jadi ashabus simal? Mau ikut di golongan ashabus simal? Ikut ngaji, ya Bu, ya. Kalau nggak mau ikut ngaji, ikut sholat, ikut berjam, terus naon itu. Inilah orang-orang yang tidak mau tahu nih urusannya, lurus masuk neraka. Nomor kedua yaitu ashabul yamin, artinya ada golongan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini golongan yang kedua ini, orang ini biasa-biasa, artinya ketika Allah perintahkan sholat, ketika Allah perintahkan zakat, ketika Allah perintahkan puasa, itu biasa. Melakukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, cuman belum ada keistimewaan.
Jadi nggak ada istimewa, biasa-biasa lah. Sholatnya biasa, puasanya biasa, orang juga bisa gitu ya. Puasa setahun sekali sebulan, orang juga banyak yang mampu. Sholat juga fardu dan biasanya biasa. Belum ada keistimewaan di dalam zikirnya, belum ada keistimewaan di dalam ibadahnya. Beda lagi Bu, Pak, kalau ada yang istimewa Pak. Orang sholat orang cuma 5 menit, dia ini 1 jam. Kalau malam tahajud itu orang cuma seminggu sekali, malam Jumat bangun qiyamul lail, dia itu tiap malam. Kalau orang lain biasanya sedekah cuma 1.000, dia ini 10.000. Kalau orang lain ini senyum kepada sahabat, dia senyum juga kepada musuh. Inilah sangat luar biasa. Jadi keistimewaan di dalam ibadahnya beda dengan level-level awam, level-level yang biasa, ada kelebihannya. Dia orang lain zikir biasanya cuman 100 la ilaha illallah, dia ini 1000. Dia ini sujudnya cuman 2 menit, orang lain dia ini sampai ada 5 menitnya. Ini ada lebihnya Pak. Ya. Nah kalau seandainya kita sudah ada kelebihan dari orang lain, nanti juga kita ini istimewa dan akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau ada orang yang istimewa itu kan, apa keistimewaannya, dengan apa aja diistimewakan. Walaupun ngantri ada orang di tengah paling belakang, tetapi di itu oh istimewa dan istimewakan. Oh kamu ke depan langsung. Kasih. Kenapa? Karena orang itu sudah mengistimewakan dan akan diistimewakan oleh Allah. Lagi nanti kita di alam mahsyar dipanggil satu persatu orang, Muhammad panggil semuanya. Nah ada orang yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena dulunya mengistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sekian perintah, dari sekian ajakan ketika di alam dunia ini, hanya satu yang diistimewakan oleh kita, yaitu perintah dan ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mengistimewakan perintah Allah, mengistimewakan ajakan Allah, insya Allah Allah akan mengistimewakan kita, baik itu di dunia ataupun nanti di akhir. Kita pengen diistimewakan, pengen didulukan, tapi kita ini tidak mengistimewakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu golongan yang kedua termasuk ashabul yamin. Ini masuknya tujuannya surga. Ya Bu ya, ashabul yamin ini surga kesana. Yang ketiga ada golongan as-sabiquna. Siapa mereka as-sabiquna itu? Adalah as-sabiquna ini yang termasuk kepada maqalah musonib di sini. Ya. Termasuk kepada maqalah musonib. As-sabiquna orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dan tujuannya ini ingin kemuliaan di sisi Allah. Bukan kemuliaan di dunia semata, tetapi ingin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Ini as-sabiqunanya, as-sabiquna. Jadi ada keistimewaan dan suka mengistimewakan. Orang lain biasa-biasanya hadir di masjid ini pas adzan, dia itu 15 menit sudah hadir. Ini as-sabiquna nih, luar biasa nih. Ya. Orang lain baca Yasin cuma 1 kali, dia sampai 5 kali. Ini as-sabiquna mengistimewakan perintah Allah, dan semakin lama ini semakin senang, semakin nikmat, semakin dekat dengan Allah, semakin senang, semakin nikmat, semakin luar biasa. Itu as-sabiquna Allah. Jadi kita di golongan yang mana kita kira-kira? Di 1, 2, atau 3 ya? Kita ini ada keistimewaan. Kalau kedua ya mungkin alhamdulillah, mendingan alhamdulillahnya, walaupun kita ini hanya sekedar ya umum lah, biasa-biasa ya. Batur dia kurang calik, batur bubar kurang
mabur gitu kan, itu orang biasa seperti itu kan. Orang lain selesai kita juga sudahan gitu kan, ini biasa, awam, umum, nggak ada lebihnya, nggak ada istimewanya. Beda dengan as-sabiquna, ini orang sebuah luar biasa, Bu. Luar biasa nih. Bahkan jadi perhatian orang juga, jadi tontonan orang juga. Ini luar biasa orang ini nih. Ya, nah ini keluar biasanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita tingkatkan dari ke satu, mungkin naudzubillah, tingkat kedua, tingkat ketiga, as-sabiquna awwalun. Jadi kita harus mengistimewakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sabiquna ini, orang ini, Bu, dibagi dua. Ada dua kan, dibagi dua di situ. Yang pertama, ada orang yang as-sabiquna, kembali kepada Allah itu, beribadah kepada Allah itu tau'an. Apa tau'an teh? Tau'an itu kehendak dirinya sendiri. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang menegur, tidak ada yang ngomongin, ngomel dan sebagainya. Ini adalah hidang sorangan. Lain hidang. Apa hidang deh, Bu? Hidang sorangan. Ya. Jadi hidang sorangan ini punya rezeki, alhamdulillah ya. Don lohor, belenyan, sholat, duhur, itu hidang sorangan. Artinya tidak ditegur. Itu tau'an. Orang-orang yang sabiquna, orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya sih, tanpa ada cepretan. Hebat orang itu. Punya rezeki tanpa harus ditegur dulu oleh Allah, langsung rezekinya 2,5% dikeluarkan, ya, tanpa ditegur oleh Allah. Beda lagi dengan orang yang mau ditegur dulu sama Allah. Ketika orang itu dapat rezekinya banyak, umpamanya dapat rezeki hari ini 1 juta, lah, semuanya dipesakin, dikantongin 1 jutaannya, diserahkan kepada istrinya, habis 1 juta itu. Kata Allah, kok kenapa dari 1 juta itu kan ada hak fakir miskin? Ya, kata Allah, rezeki kamu itu bukan semuanya 2,5% keluarkan buat fakir miskin. Berapa? 225.000. 25? Kecil. 25.000. Nah, golongan yang pertama itu tidak mau ditegur seperti ini. Kok kamu keluarkan 25.000 itu, rezeki kamu itu 2, yang sekiannya masih banyak, 975. Wah, masih gede. Di geroan teh, diundang teh, wahai itu keluarin 25.000-nya, nggak kedengar, nggak ngerti, nggak mau ngerti kan, pura-pura nggak ngerti. Mungkin akhirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan dengan teguran apa? Bisa dengan apa? Hilang, bisa dengan kebakaran, bisa dengan kebanjiran, bisa ada yang nyolong, dengan macam-macam cara Allah untuk mengambil lagi hak yang lain. Nah, baru setelah Allah uji, setelah Allah tegur, setelah Allah berikan peringatan, baru ingat, ya Allah, uang habis saya semuanya, ya Allah, baru kembali kepada Allah. Tadi mah gerboga 1 juta meni lempeng meh, nggak ingat bahwa ini ada apa, bukan hak kita 2,5%-nya. Nah, ini orang ini bukan tau'an ini, ya. Maka dibagi dua, ya. Yang kembali kepada Allah itu dibagi dua. Yang pertama ada tau'an, yang kedua ada
karhan. Naon cenah? Karohan. Dina surah naon disebutkeun dina Al-Qur'an, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Ya. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini mau sujud kepada Allah, mau beristighfar kepada Allah, itu ada yang tau'an, ada yang karhan. Ini yang hadir di sini nggak tahu karhan, nggak tahu tau'an. Ya. Kita baca waqiah nggak tahu karhan, nggak tahu tau'an. Karena dari sekian banyak manusia yang sujud, yang beribadah kepada Allah, yang dzikir, yang sholat, yang apapun melaksanakan ibadahnya, itu dibagi dua. Ada yang tau'an, naon tau'an teh hideng sholat. Ada yang karhan, naon dipaksa. Dipaksa apa? Beda dengan anu hideng sorangan mah tanpa ditegur oleh Allah. Saya mah ka masjid sholat berjamaah taklim ini terus, itu tau'an. Beda dengan yang karohan. Karhan itu dipaksa. Dipaksa seperti apa? Orang ini lupa sama Allah, lupa benar sama Allah. Pagi nyari rezeki, sore nyari rezeki, malam nyari rezeki. Ini ditegur oleh Allah. Apa ditegurnya teh? Kida ilaihi bisalasil imtihan. Ditegur oleh Allah dengan mendatangkan musibah. Cetruk weh, sakit orang itu. Benar? Sakit. Gesakit teh, ya Allah, baru kembali kepada Allah. Baru kembali kepada kemarin kemana mas? Kemarin lagi sehat nggak ingat sama Allah. Kemarin nggak lagi banyak uang nggak ingat sama Allah. Tetapi setelah Allah tegur dengan penyakit, baru dia itu mengatakan astagfirullahaladzim. Nanti saya pengen ikut ke masjid, nanti saya pengen ikut taklim, nanti saya pengen berjamaah. Ini karan secara seolah-olah dipaksa oleh Allah, nah dengan diberikan penyakit. Dalam untuk diberi penyakit mas sehat mulu, lupa aja ibadahnya. Paham? Jadi yang ibadah itu yasjudu man bis samawati wal ard tau'an wa karhan. Yang sujud, yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini ada dua. Ada yang secara taat kepada Allah asli tanpa ditegur. Ada juga yang dipaksa oleh Allah Subhanahu. Dipaksa namanya. Ya dipaksa pertama. Reseta nah mau cawakiah. Ngesutang kan itu kan dia ditegur ku Allah gitu. Itu paksaan. Jadi mau ibadah itu karena sudah Allah himpit ekonominya. Dihimpit ekonominya, dipersulit ayeuna naon uangnya, dipersulit usahanya, baru kembali ke masjid. Ini karhan ini. Ya. Mau ibadahnya ini seolah-olah harus ditegur dulu sama Allah. Ya, harus ditegur dulu, harus diberikan nasihat dulu. Orang kaya ini sebelum orang kaya mumpung kaya ini kaya, lupa ke masjid, subhanallah. Dari pagi sampai sore sampai pagi lagi ini ngurusin harta terus-terusan, terus lupa sama Allah Subhanahu. Lupa. Dengan harta mah orang biasanya suka lupa. Nah, karena Allah ini masih ada kasih dan sayang kepada orang itu, maka ibu maaf ya, kalau seandainya Allah nyoba, kalau seandainya Allah memberikan musibah, ibu jangan terlalu sedih. Wah, uang saya ini hilang, Allah mungkin lagi benci. Belum tentu. Wah, saya ini musibahnya sakit parah nih, suami saya, istri saya. Oh, berarti Allah lagi marah. Belum tentu. Kita harus ingat,
bahwa hadiah dari Allah tidak selalu dibingkai dan dibungkus dengan emas. Ya Bu ya? Barokah dan rahmat Allah tidak selalu dibungkus dengan apa? Dengan kado yang indah. Tidak. Kadang-kadang ini adalah rahmat Allah dibungkus dengan sesuatu yang tidak berharga, yang dilihatnya tidak enak, kalau dipegangnya juga tidak nyaman, dirasakannya juga tidak lezat. Kadang-kadang seperti itu. Dibungkus dengan kain yang busuk umpamanya, dengan kain yang hina umpamanya, pas dibuka di dalamnya ada barokah, pas dibuka di dalamnya ada hadiah emas. Itu kan sangat luar biasa. Allah berikan hadiah kepada kita dibungkus dengan musibah. Ya, musibah apa? Musibah kesulitan ekonomi, musibah kita ini hilang apa ekonomi kita, musibah kita pekerjaan kita hilang, musibah dengan diberikan penyakit dan sebagainya. Ini musibah semuanya, tetapi dibungkus dengan musibah. Di dalamnya ada apa? Ada rahmat dan kasih sayang Allah. Saya ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah ingin mencintai hambanya, apabila Allah ingin menyayangi hambanya, ibtalahum, Allah akan mencoba lebih dahulu. Gitu ya. Jadi Allah itu akan mencoba lebih dahulu, dicoba dulu. Enggak konyong-konyong gini, "Duh, kamu disayangi saya, dicintai saya." Enggak. Kamu dapat rahmat Allah, kamu dapat ini, dapat hadiah dari Allah. Tidak. Kenapa? Karena belum dicoba. Ibtalahu, ketika Allah menyayangi kita, ketika Allah akan mencintai seseorang, Allah akan mengecek dulu, mencoba dulu kesetiaannya orang itu kepada Allah. Ya. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyampaikan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Kurang lebih artinya seperti ini. Ya. Apakah kalian manusia menyangka setelah kalian mengucapkan iman kepada Allah, Allah akan biarkan begitu saja? Tidak. Wahai orang-orang yang beriman, ibu dan bapak semuanya yang hadir pada khususnya, ya. Kalau kita sudah mengenal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada adanya akhir kiamat. Maka setelah itu, kamu harus mempersiapkan diri, akan dicoba, akan dicek ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulang nyantai. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, mengatakan iman kepada Allah, tunggu ujian. Apa cenah? Tunggu Bapak ujiannya. Timbul pertanyaan, kok kenapa orang yang beriman yang diuji oleh Allah? Kok kenapa orang yang akan disayangi oleh Allah cuma itu yang diuji oleh Allah? Secara logikanya, maaf sering saya sampaikan kan, ya, itu yang ikut ujian itu biasanya orang yang ikut sekolah. Yang tidak sekolah tidak ikut ujian. Semakin tinggi apa kelasnya, semakin tinggi juga mata ujiannya. Semakin tinggi kelasnya, semakin sulit. Kelas 1 tambah 1 2, kelas 2 gampang. Ya. Kelas 2 ditambah lain tambah D 1 kali 1.
Kelas 3 mungkin 5 bagi 2 terus sampai pula kalian pembagian akar-akaran lalu matematika, IPS dan sebagainya. Semakin sana semakin sulit, semakin berat, semakin tinggi gitu. Jadi ujian ini tergantung ketinggian iman kita, kehebatan perjuangan kita, Pak. Semakin hebat iman kita, semakin sulit Pak ujiannya. Semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah, semakin rajin ibadahnya kepada Allah, semakin sulit dan semakin tinggi ujiannya, semakin berat. Ujian saya dengan ujian Habib Rizik jauh kan? Ujian kita dengan ujian ulama yang mujahidin as-solihin jauh kan? Kenapa? Karena kita ini pekerjaannya seperti ini, ujiannya cukup seperti ini. Allahu Akbar ya. Maka kita sering sadar, ya Allah, kenapa saya terjadi seperti ini? Belum mikiran kerjaan, belum mikiran anak, belum mikiran keluarga, belum mikiran agama, belum mikiran pengajian, belum mikiran masjid, belum mikiran umat, belum mikiran ini, belum mikiran ekonomi. Ya Allah, kok kenapa semuanya merasakan terbebani dalam pikiran kita? Kalau tidak sadar, Pak, tidak cepat kembali kepada Allah, bisa stres. 2 hari lagi stroke. Tapi stres pasti deket karena stroke. Maka dengan mengkaji kajian ini, Al-Hikam ini, ya Allah ya Karim, dengan ketenangan hati ini kembali kepada Allah karena meyakinkan pelajaran ini. Yakinkan ya, semakin perjuangan kita banyak, semakin sulit dan dipersulit Ibu semuanya. Awas. Jadi kadang-kadang kita, wah ini susah nih, sulit ini wajar. Kita orang yang beriman, Bu, ya, orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu. Dengan apa ujiannya? Banyak kan ujian-ujian, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wan naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Ayat berapa? Al-Baqarah walah ya, penting nama itu. Baqarah. Dan kami akan menguji sungguh akan mencoba kepada orang-orang mukmin apa? Minal khaufi, dengan khauf. Khauf itu artinya takut. Ini sifat manusia pasti ada, Bu, ada takut, ada berani. Kalau muncul rasa beraninya, orang disebut dengan pemberani. Kalau yang muncul rasa khaufnya, maka orang ini disebut orang penakut. Nah, khauf ini merupakan sebuah ujian di dalam diri kita. Karena khauf ini ada khaufnya orang awam. Ada khaufnya orang awam merupakan sebuah ujian. Takut yang tidak ada alasan. Takut sih takut, tapi alasannya kurang kuat. Seperti apa? Orang takut fakir, ya. Orang takut. Kenapa sih kita harus takut fakir? Karena apa? Karena semua rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka takut itu yang ada di dalam hati kita, itu merupakan ujian dari Allah. Ibu takut fakir gak? Tidak. Bapak takut fakir? Tidak. Kalau kita takut fakir, banyak orang yang takut fakir alias ngarembet menjadi apa? Kalau orang sudah takut fakir, kesananya dampaknya ini parah. Kenapa main parah? Bisa orang ini jadi rakus, Pak, karena takut fakir. Orang ini bisa jadi tamak, Pak, karena takut fakir. Orang ini, Pak, bisa akhirnya kesananya bisa bakhil karena takut fakir. Kenapa Bapak nggak sedekah? Atau habis yang dibikunan mah ini nanti saya Bapak gulung tikar. Nanti Bapak ini nantinya jadi fakir nih, akibat takut fakir orang jadi bakhil.
Makanya rasa khauf di sini, takut di sini adalah yang mana yang harus kita takut betul. Beda lagi dengan orang yang takutnya takut khawas. Orang yang memang harus takut seperti apa? Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah ya. Takut berjamaah ketinggalan, takut pengajian tidak ikutan. Ini takut. Ibu mau pergi di pagi hari, oh nanti tekan malam Rabu, oh jam berapa kesana nyampainya, pulangnya jam berapa, oh saya takut nggak keburu ngaji. Terus belum mau berangkat, takut ketinggalan berjamaah, 11:30 mau berangkat, ada yang ngajak jalan-jalan. Bu jalan-jalan, Pak jalan-jalan, oh ini jam berapa? 11:30, keburu ya, berjamaah enggak? Kayaknya enggak, takut enggak jadi. Takut apa? Takut enggak keburu berjamaah. Jadi kalau orang takut tidak diterima ibadah, takut tidak keburu berjamaah, tidak keburu sholat, pasti efeknya bagus, akan selalu mempersiapkan waktu. Bagaimana supaya kita keburu? Bagaimana supaya kita sholat kita makbul? Bagaimana supaya sholat kita sah? Ini yang harus takut, yang seperti itu, bukan yang seperti tadi. Takut apa? Takut fakir. Apalagi orang mengatakan, ibu yang paling ditakuti apa? Takut mati. Wah, itu mah komo, takut mati mah enggak, alasan enggak masuk akal. Kenapa? Karena mati itu mau ditakutin, mau enggak, mati itu akan datang. Ya, makanya Rasulullah SAW, kamu jangan takut mati, tetapi mati itu kamu harus diingati, bukan ditakuti, ibu. Mati, Pak. Ingat mati, jangan takut mati. Kenapa? Karena mati itu wajib bagi kita. Wajib bagi kita semua. Al-mautu babun. Maut itu adalah pintu, setiap orang akan melewati, masuk dan keluar pintu itu. Tidak ada orang kaya, tidak fakir, tidak miskin, tidak pejabat, tidak rakyat, semuanya yang namanya makhluk kullu nafsin dha'iqatul maut, itu semuanya akan mati. Camat calon Allahu Akbar, ya itu semuanya akan mati. Terus singkatlah di dunia ini cuma berapa tahun terus singkat ya Allah ya Karim. Nah, ingat mati supaya apa? Supaya kita banyak mempersiapkan amal kebaikan kita ini, supaya sering kita melakukan kebaikan. Karena saya ingat mati itu bukan ditakuti. Jadi kalau kita khauf terhadap kematian, takut mati, ini adalah merupakan ujian. Orang banyak hubud dunya wa karahiyatul maut, orang cinta dunia dengan orang yang takut mati. Cinta dunia berlebihan, orang yang takut mati, dampaknya jadi salah. Kalau orang cinta dunia kelebihan, nanti lupa akhirat, Bu ya. Lupa akhirat. Kalau kita umpamanya takut mati, kita ini, wah, gara-gara takut mati kita ini orang itu gimana? Saya cari obat supaya enggak mati, yang gitunya, supaya tidak mati. Sakit juga saya cepat ke dokter. Kenapa? Takut mati, ya. Hari ini olahraga lari pagi supaya sehat. Kenapa? Takut mati. Ini jangan ditakuti urusan kematian, itu adalah kewajiban kita. Setiap insan, setiap yang mempunyai ruh itu akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi ya Bu ya. Ini kita ini semuanya ini yang sujud kepada Allah dibagi dua. Hiji yang taat secara secara sendirian tanpa ditegur oleh Allah. Yang kedua karhan ditegur dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegur dicepret heula ku Allah, itu dicepret heulanya, dibaledo heula ku Allah. Tapi ingat Bu, kalau kita dicepret ku Allah, dibaledo ku Allah, jangan lari Bu ya. Jangan lari kalau kita cinta sama Allah betul-betul mah. Jangan lari. Kenapa? Karena itu merupakan ujian. Ingat bahwa semuanya
ini ya, tidak selalu hadiah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan kelezatan, dengan keindahan. Tidak, kadang-kadang dengan kesusahan, dengan kerisauan, dengan kebingungan, dengan kegelisahan. Kadang-kadang di balik itu Allah ujungnya memberikan apa? Memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan keuntungan bagi kita semua ya Bu ya. Tapi kadang-kadang yang bagus nikmat ini yang dibungkus dengan kado yang indah, dalamnya ini bisa-bisa jadi runcuk, bisa-bisa jadi naon apa? Membahayakan kepada kita ya. Jadi mudah-mudahan kita semua pada saat ini ada yang karahan atau yang to'an, mudah-mudahan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang to'an, yang secara tanpa teguran ini sudah ikhlas tanpa ditegur oleh Allah, apa? Belum diberikan oleh Allah sehingga seperti gini aja Pak, orang yang berhenti merokok itu ada yang niat sendiri ya Pak ya. Kenapa Bapak berhenti merokoknya? Oh, saya mah niat sendiri saja berhenti. Itu to'an gitunya, to'an. Tanya lagi, kenapa Mas berhenti merokok? Wah, saya kamari sakit. Oh itu, jadi saya tahu kakara geus geuring, ngerokok, gitu ya itunya. Itu kakara saya tahu geus susah ripuh parah duniana, baru ke masjid. Nah itu, alhamdulillah kene ya Pak ya. Mudah-mudahan kita mau yang to'an, mau yang karhan, mau yang dipaksa, mau yang mau sendiri, mudah-mudahan semuanya istiqomah ma'al ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna ya Allah, semoga Engkau mengasihi kami, mencintai kami, menyayangi kami, merahmati kami ya Allah. Jauhkan Engkau ya Allah dari musibah dan malapetaka kami ya Allah yang di luar kemampuan kami ya Allah. Kalau seandainya Engkau memberikan musibah, memberikan cobaan kepada kami ya Allah, lahiriah batiniah ke keluarga kami ya Allah, semoga Engkau ya Allah memberikan kemampuan untuk kami mengantisipasinya, menyikapinya dengan baik ya Allah. Berikanlah, tolonglah kami semua ini ya Allah. Bimbinglah kami, luruskan kami ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat dan kemunkaran ya Allah. Hindarkan kami dari kesalahan dan keaiban ya Allah. Tutupi segala kebutuhan kami, tutupi segala kebutuhan jamaah ya Allah. Semoga jamaah hajat-hajatnya dikabulkan semuanya ya Allah, tidak terkecuali semuanya ya Allah. Hajat-hajatnya dikabulkan ya Allah. Hajat di dunia wal akhirah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha